Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil arabiyyil ummiyin alladhi fatahallahu bihi a'yunan umya wa adhana summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihin nasa minadh-dhulumati ilan nur. Salatan wa salaman daimaini alaihi ila yaumil ba'si wan nusyur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan bahwa pada hari kiamat orang beriman mendapatkan cahaya yang akan menyinari bagian depan mereka di tempat pemberhentian sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim." Artinya pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di belakang kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12. Saudara-saudara, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka diberi cahaya ketika melewati sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti gunung dan ada yang lebih kecil dari itu. Ada yang diberi cahaya sebesar pohon kurma di tangan kanannya. Ada yang lebih kecil dari itu. Hingga orang berakhir diberikan cahaya sebesar ibu jari kakinya. Kadang menerangi, kadang padam. Jika bercahaya, ia berjalan. Jika padam, ia berhenti. Hadis riwayat Hakim. Sungguh menakutkan. Cahaya manakah yang akan diberikan kepada kita? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Lebih menakutkan lagi adalah perihal orang-orang munafik yang tadinya memiliki cahaya dan kemudian padam cahayanya. Mereka tidak bisa meneruskan perjalanan menuju surga hingga mereka berkata kepada orang-orang mukmin, "Tunggulah kami, tunggulah supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu."
Dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 13. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi pada hari kiamat nanti di tempat pemberhentian. Manusia akan menghadapi hal-hal yang mengerikan, guncangan yang dahsyat dan peristiwa yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abu Umamah menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat gelap gulita hingga tidak ada seorang pun baik mukmin maupun kafir yang dapat melihat telapak tangannya sendiri, sehingga Allah mengirimkan cahaya kepada orang-orang mukmin sesuai dengan amal perbuatan mereka. Lalu orang-orang munafik mengikuti mereka seraya berkata, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Maka orang-orang mukmin berkata, "Kembalilah kamu ke belakang, ke tempat kamu datang dalam kegelapan dan carilah cahaya di sana." Lalu di antara mereka diadakan dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Saudara-saudara, orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin dengan berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Ibnu Katsir menjelaskan, orang-orang munafik menyeru orang mukmin seraya mengatakan, "Bukankah kami dahulu ketika di dunia ada bersama kalian? Kami bersaksi bersama kalian, sholat berjamaah bersama kalian, wukuf di Arafah bersama kalian, dan ikut berperang dan menunaikan kewajiban lainnya bersama kalian." Maka orang-orang mukmin menjawab, "Memang benar, kalian selalu bersama kami. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu, tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali." Al-Quran surat Al-Hadid ayat 15. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mendapatkan cahaya merupakan nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka berdoa memohon cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipintakan seorang mukmin baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Permintaan di dunia ini akan benar-benar dirasakan kemanfaatannya ketika mendapati kegelapan di akhirat. Sebagaimana manusia di dunia mendapati kemanfaatan secara langsung dari cahaya bulan ketika berada di malam yang gelap gulita, tiada sinar kecuali cahaya bulan. Tak hanya di dunia, tempat yang gelap pun ada di akhirat. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fid dulmati dunal jisr."
Di manakah manusia ketika pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka berada dalam kegelapan di bawah sebelum jisr atau sirat atau jembatan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, pada hari kiamat kaum mukminin berjalan berpedoman pada cahaya iman mereka, dan mereka takut kalau cahaya mereka padam seperti cahaya kaum munafikin. Mereka pun memohon agar Allah menyempurnakan cahaya mereka. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Mujahid rahimahullah dan Ad-Dhahhak mengatakan, doa ini diucapkan kaum mukminin ketika melihat cahaya orang-orang munafik dipadamkan pada hari kiamat. Dan cahaya ini adalah salah satu pertanda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal umatnya. Sebegitu pentingnya cahaya ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa yang dipintakan ketika menuju masjid dan didoakan ketika salat dalam sujud. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya di lisanku, berilah cahaya dalam pendengaranku, berilah cahaya dalam penglihatanku, berilah aku cahaya dari belakangku, dari arah depanku, dan berikanlah cahaya dari atasku dan arah bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seberapapun tinggi dan mulianya seseorang di dunia ini, ia sangat membutuhkan cahaya ini. Allah lah yang memberikan cahaya, dan Allah lah yang memadamkan cahaya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Maka jangan pernah lupa berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita sampai kepada tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.